Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewinta Ramadhani, NIM B1018362 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik dengan SPSS. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Uji asumsi klasik sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu uji normalitas. Digunakan untuk menguji apakah pada suatu model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Kemudian yang kedua adalah uji multikolinearitas yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, digunakan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan variabel dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Yang keempat yaitu uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 atau sebelumnya. Yang kelima, yang terakhir yaitu uji linearitas untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Nah, di sini saya mempunyai data yaitu permintaan mobil baru di Amerika Serikat tahun 1971 sampai 1986. Dari data ini kita pindah ke SPSS. Nah, ini merupakan data yang tadi kita pindah di SPSS. Kemudian variabel view. Selanjutnya kita mengganti nama menjadi Y, X1, X2, X3, X4, X5, dan label kita ganti menjadi mobil penumpang baru terjual, mobil baru indeks harga konsumen, personal disposable income, suku bunga, dan tenaga kerja. Kemudian measure kita ganti scale semua. Selanjutnya kita pilih analyze, kemudian regression, linear, kemudian di sini kita menentukan mana dependent dan mana independent. Dependent kita pilih mobil penumpang baru terjual, untuk mobil baru indeks harga konsumen, personal disposable, suku bunga, dan tenaga kerja kita masuk ke independent. Kemudian statistik kita estimate model fit R square, kemudian descriptive dan collinearity diagnostics dan Durbin-Watson. Selanjutnya kita continue dan pilih plots. Kemudian memilih untuk Y adalah set period dan X adalah receipt. Kemudian OK. Ini merupakan hasil output dari data yang telah kita regresi dengan menggunakan SPSS. Kemudian kita melihat hasil uji normalitas menggunakan diagram normal p-plot. Pada gambar p-plot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian kita menentukan hasil uji multikolinearitas. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai varian inflation factor. Ini kita melihat dari nilai tolerance dapat dikatakan multikolinearitas jika nilai tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,1. Di sini kita bisa melihat bahwa mobil baru indeks harga konsumen, personal disposable income, dan tenaga kerja memiliki nilai lebih kecil dari 0,1, maka dikatakan ada terjadi multikolinearitas. Sedangkan untuk suku bunga yaitu lebih dari 0,1, maka ini dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian kita melihat nilai VIF. Dari nilai VIF dapat terjadi multikolinearitas jika nilai lebih besar dari 10. Nah, di sini kita juga dapat melihat bahwa mobil baru indeks harga konsumen, personal disposable income, dan tenaga kerja nilainya lebih dari 10, maka
ini terjadi multikolinearitas, sedangkan untuk suku bunga lebih kecil dari 10, maka ini tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian menentukan uji heteroskedastisitas dengan melihat diagram scatter plot. Di sini dapat dikatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Nah, dari data yang kita regresi, kita dapat melihat bahwa titik-titik ini menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu, maka dari data ini dapat dikatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas. Kemudian menentukan hasil uji autokorelasi dapat kita lihat dari tabel model summary. Di sini kita mengetahui dari tabel Durbin-Watson dari data yang telah kita regresi bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,544. Kemudian di sini saya sudah menyimpulkan dari uji autokorelasi hasil output dari regresi data tadi, kita juga dapat mengetahui bahwa jumlah sampel atau K sebesar 5 dan jumlah variabel independen atau N yaitu 16. Kemudian kita dapat melihat tabel signifikasi 5%, seperti ini, dan nilai DL sebesar 0,6150 dan DU sebesar 2,1567. Kemudian dari nilai tabel signifikasi 5%, kita dapat mengetahui bahwa DU lebih besar daripada Durbin-Watson dan lebih kecil dari 4 min DU. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokorelasi dari data yang telah kita regresi ini. Kemudian yang kelima yaitu uji linearitas. Karena uji ini jarang digunakan penelitian karena biasanya model dibentuk berdasarkan telaah teoritis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linear. Maka di sini saya tidak menguji linearitas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.